Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada hari ini kita bertemu untuk mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini saya ambil dari Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai 16. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ulangan 11 ayat 8 sampai 16. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang telah ditabur dengan benih, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami ada di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan kembali melawati kami dengan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh belajar satu kebenaran yang hanya datang dari Tuhan. Engkau urapi baik kami yang bicara juga yang mendengar, supaya kebenaran itu nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang berjudul His Eye is on the Sparrow, yang sempat dipopulerkan oleh beberapa penyanyi pop dunia, termasuk Whitney Houston, Lauryn Hill. Lauryn Hill ini adalah salah satu penyanyi yang ikut main dalam film Sister Act 2, dan banyak penyanyi ternama lainnya. Lagu ini terinspirasi dari nas pembimbing kita pada hari ini, yaitu Matius 10 ayat 29-31, tentang bagaimana Tuhan memelihara burung. Kalau burung saja dipelihara, apalagi kita. Nah, ada seorang istri pendeta, jadi awal dari lagu ini, yang sedang mengunjungi salah satu temannya yang terbaring sakit di tempat tidur. Walaupun dalam kondisi yang sangat sakit, teman ini justru menguatkan dirinya dan meminta supaya ibu pendeta tadi tidak sedih, dan mengutip Matius 10 tadi. Nah, sang istri pendeta ini kebetulan punya kesukaan menulis puisi. Dia terinspirasi oleh bagian dari firman Tuhan itu dan menulis sebuah puisi yang berjudul His Eye is on the Sparrow. Mata Tuhan tertuju pada burung pipit. Dan musiknya kemudian digarap oleh seorang komposer yang kemudian membuat lagu itu semakin terkenal dan dinyanyikan oleh banyak penyanyi dengan versi mereka masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri, dalam sebuah konsernya yang berjudul Make It Happen, Agnes Monica pernah menyanyikan lagu ini juga. Walaupun sebenarnya konser itu bukan konser rohani atau KKR, tapi dia menyelipkan lagu ini dengan diawali sebuah kesaksian bahwa semua karir dan kesuksesan yang dia alami dan nikmati sampai saat ini adalah karena ada Tuhan Yesus di belakang semuanya itu. Nah, beberapa lirik lagunya berbunyi begini. His eye is on the sparrow and I know He watches me. Artinya mata Tuhan tertuju padaku. Dan lebih dalam lagi, kalimat ini berarti bahwa
Tuhan memperhatikan setiap kita begitu rupa sehingga apapun yang kita pikirkan, kita ucapkan dan kita lakukan tidak pernah lepas dari perhatiannya. Dan kalau sudah demikian, sebagaimana kalimat-kalimat yang ditulis dalam lagu itu, dikatakan, mengapa aku harus khawatir, mengapa aku harus takut jika aku punya Tuhan yang selalu bersamaku dan siap mengulurkan tangannya untuk menolongku. Nah, saya tidak akan bicara tentang Agnes Monica tadi, walaupun dalam konser itu dia sudah memberikan kesaksian yang baik. Sehingga kalau saya baca komentar-komentar dalam channel TV yang menayangkan konser waktu itu, banyak pujian atas dirinya yang berani mengatakan saya beruntung punya Tuhan Yesus. Tapi juga ada komentar yang menarik menurut saya, yaitu baru kali ini ada konser yang diselipi dengan lagu gospel. Jadi saya ikut bangga sebagai anak Tuhan. Kita juga tidak berlama-lama bicara soal lagu His Eye is on the Sparrow tadi, tapi mari kita baca lagi bagian dari firman Tuhan. Terutama sekali lagi saya akan baca pada ayat 11 dan 12. Tetapi negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini masih bulan Januari, jadi kita masih dalam suasana tahun baru 2022. Bahkan di beberapa hari lagi kita masuk tahun baru Imlek, di mana banyak orang merasa khawatir, merasa takut, walaupun tidak sedikit juga yang optimis bahwa tahun baru ini akan lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Walaupun ada varian baru corona, tapi banyak orang optimis bahwa pandemi akan segera berlalu atau bisa dilewati, atau paling tidak kita sudah terbiasa menghadapi dan melewatinya. Nah, banyak orang yang mencari keberuntungan mereka melalui primbon, horoskop, kartu atau ramalan-ramalan lainnya agar bisa mengambil langkah dan atau tips and trick untuk melewati tahun ini dengan selamat, atau kalau bisa lebih berhasil dari tahun sebelumnya. Hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tidak harus membaca primbon atau pergi ke paranormal, sebab dalam ayat 12 tadi disebutkan dengan jelas bahwa mata Tuhan Allahmu mengawasi dari awal tahun sampai akhir tahun. Artinya tidak berkesudahan. Ini adalah salah satu khotbah Musa kepada bangsa Israel sebelum akhirnya nanti Musa naik ke gunung Nebo, di mana Tuhan memperlihatkan kepadanya dataran tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Hanya saja Musa tidak ikut masuk di dalamnya karena dia kemudian meninggal di gunung itu. Nah, banyak rangkaian khotbah yang diberikan Musa kepada umat Israel waktu itu sebelum akhirnya dia menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel waktu itu, yaitu pertama mengenai sumber air sebagai komponen terutama dalam kehidupan kita. Musa melihat pentingnya memberi penjelasan kepada bangsa Israel ini bahwa tanah perjanjian yang akan dimasuki dan dimiliki oleh bangsa Israel sangat berbeda dengan tanah Mesir dari mana mereka keluar dari perbudakan. Kalau di Mesir, untuk mendapatkan hasil yang baik, mereka harus menggarap tanah dengan bersusah payah dan mengairinya dari aliran sungai Nil. Sebab, ayat 10 tadi saya bacakan, negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar yang telah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah. Nah, mari kita perhatikan kata jerih payah ini. Sebagai bekas budak di Mesir, Musa memahami persis bagaimana bangsa itu tahu atau merasakan apa yang namanya jerih payah. Curah hujan yang sangat sedikit membuat mereka sangat tergantung dengan air dari sungai Nil. Jadi mereka harus membangun saluran air, serta juga membawa atau mengangkut air itu untuk mengairi tanah garapan mereka dengan baik. Artinya, air untuk bercocok tanam didapat dengan susah payah. Berbeda dengan tanah yang akan mereka masuki sebagai tanah mereka sendiri, yang ayat 11 dikatakan,
Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir. Kalau dalam versi bahasa Inggris berbunyi demikian. God will send rain for your land in its season, the autumn and the spring rains. Artinya hujan itu akan turun baik di musim hujan itu sendiri, juga pada musim gugur dan juga pada musim semi. Jadi Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan air yang mereka perlukan tanpa harus bersusah payah. Artinya apa? Selain secara dalam arti harfiahnya, Tuhan akan memberikan air yang cukup untuk tanah yang digarap oleh bangsa Israel di tanah perjanjian pada masa itu, saat ini pun, entah itu di musim pandemi, entah di musim yang normal, bahkan di musim apapun, kita tetap bisa mengharapkan bantuan dari Tuhan agar pertolongan itu terus mengucur seperti air dari langit untuk memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Tugas kita hanya satu, yaitu bergantung kepada Tuhan, seperti tanah perjanjian yang bergantung pada hujan dari atas. Sebab apa? Karena kita hanya bergantung kepada Tuhan, dan sebagaimana tertulis dalam ayat berikutnya, ayat ke-15, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Sebab jika Tuhan yang menyediakannya, maka kita pun akan menjadi kenyang. Artinya bukan hanya kita mendapatkan makanan atau kecukupan atas kebutuhan kita, tetapi lebih dari itu kita mendapat kepuasan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada dua perbedaan yang sangat mendasar di sini. Di Mesir, bangsa Israel tergantung atau bergantung pada usaha manusia. Dan di sini sama seperti kita, kecenderungan kita adalah percaya kepada kemampuan kita sendiri atau usaha kita sendiri. Sebaliknya, di tanah perjanjian atau relevansinya di masa di mana kita mengakui sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan berkat Tuhan itu akan mengucur turun seperti hujan yang bukan hanya di musim hujan, tapi juga di segala musim untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita, dan memberikan berkat itu sampai kita puas menikmatinya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa kita berkata kepadanya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Inilah yang Tuhan mau, yaitu bahwa kita harus berseru dan bergantung kepada Tuhan setiap hari. Sekali lagi, setiap hari kita harus bergantung kepada Tuhan supaya kita mendapatkan kepuasan dari apa yang kita butuhkan. Jangan pernah kita kembali ke Mesir dalam arti hidup dalam kebiasaan yang lama, yang menggunakan usaha atau kemampuan sendiri untuk mendapatkan air atau berkat sebagai sumber kehidupan kita. Ibaratnya, kita bisa saja menggali sumur, membuat saluran, tetapi tanpa air itu sendiri, bagaimana kita akan mengairi tanaman kita? Bergantung kepada Tuhan akan membuat air itu turun dari langit. Artinya Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat bagi kita, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk hidup dengan berkelimpahan, penuh kepuasan. Kalau selama ini kita merasa hidup seperti ketika bangsa Israel menjadi budak di Mesir, maka yakinlah bahwa di tahun yang baru ini, sebagaimana Tuhan memberikan tanah perjanjian, kita akan hidup berkecukupan. Kuncinya adalah mintalah kepada Tuhan setiap hari untuk apapun yang kita butuhkan. Yang kedua, saya akan baca sekali lagi ayat yang ke-12 tadi. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Dulu ketika saya baru masuk ke Bali untuk kuliah ya, itu tahun 84. Mungkin banyak di antara saudara yang belum lahir waktu itu. Saya bergereja di sebuah gereja yang cukup besar, atau mungkin salah satu yang terbesar di Denpasar. Begitu besarnya gereja itu, begitu banyak jumlah anggotanya, sehingga setiap minggu saya sering mendapat tempat di luar, di kursi ekstra yang ditempatkan di bawah tenda. Saya tidak punya kidung jemaat, karena itu untuk pujian, itu belum ada LCD, proyektor dan sebagainya, jadi kita pakai buku. Jadi saya selalu nebeng pujian kepada orang yang berada di sebelah saya. Nah, seringkali ketika doa penutup dan hamba Tuhan mengangkat tangannya untuk memberkati jemaatnya,
Begitu amin, saya melihat orang kanan kiri sudah hilang, sudah pergi. Dalam hati saya, wah rugi benar ya. Karena untuk saya, bagian ini adalah the best part. Inilah yang tidak boleh saya lewatkan setiap saya mengikuti ibadah dimanapun, kapanpun. Bahkan saat saya harus berburu-buru sekalipun, saya tetap bertahan untuk mendapat berkat ini. Jadi, kalau jemaat yang masih setia berada dalam gedung gereja saat doa berkat dilakukan oleh hamba Tuhan, pasti tahu bahwa salah satu berkat itu adalah agar mata Tuhan diarahkan kepada kita. Artinya adalah bahwa Dia akan mengawasi kita, menyertai kita, sebab dengan matanya yang tertuju kepada kita, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi rugi besar kalau waktu doa berkat itu kita skip, kita pergi. Mudah-mudahan tidak ada yang pergi nanti. Dan firman Tuhan kali ini memberikan konfirmasi kepada kita semua bahwa mata Tuhan mengawasi kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Sebuah kontinuitas, sebuah kesinambungan yang terus-menerus tanpa jeda, tanpa break, tanpa istirahat. Kalau kita sudah mendapatkan garansi seperti ini, saya percaya kita tidak perlu primbon atau horoskop atau hal-hal yang semacam itu. Mata Tuhan melihat kita, ini mengandung arti bahwa Tuhan memberikan perlindungan melalui kehadirannya di tengah-tengah anak-anaknya. Memang sepertinya ini mudah untuk dikatakan daripada dilakukan. Ketika semuanya baik, kita dengan mudah berkata, saya tahu bahwa Tuhan berserta dengan saya. Saya percaya Tuhan menjaga saya dan memelihara saya. Sebaliknya ketika kita mengalami kesulitan, kita akan bertanya mengapa yang terjadi kepada saya? Kemana Tuhan yang seharusnya berjalan bersama saya? Seperti penulis footprints atau tapak-tapak kaki yang setiap kali menoleh ke tapak kaki bekas dia berjalan, selalu ada dua pasang tapak kaki, yaitu kakinya dan kaki Tuhan yang berjalan bersamanya. Yang ketika melihatnya ada satu pasang tapak kaki di belakangnya, dia protes dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mengapa hanya ada satu pasang tapak kaki di jalan yang aku lewati? Dan Tuhan akan menjawab, anakku, ketika engkau melihat hanya ada satu pasang tapak kaki, ketahuilah bahwa itu adalah kakiku yang sedang menggendong kamu, supaya kamu tidak jatuh. Jadi ketika kesulitan atau masalah atau bahkan bencana seperti pandemi sekarang ini, dan dampaknya yang masih kita rasakan, sangat panjang, kalau kita masih bisa bertahan hingga sekarang ini, ketahuilah bahwa saat ini Tuhan Yesus sedang menggendong kita agar kita tidak sampai jatuh tergeletak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, mata Tuhan melihat kita dari awal tahun hingga akhir tahun. Sepanjang tahun artinya selama-lamanya, tanpa henti Tuhan memperhatikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan setiap hari. Mata Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Dia melihat hati Sarah dan Hagar. Dia melihat waktu Yudas memberi ciuman maut sebagai tanda pengkhianatannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan juga melihat hati Marta yang menyaki kaki Tuhan Yesus dan membasuhnya dengan rambutnya. Tuhan melihat kita ketika kita berbuat baik. Tuhan juga melihat ketika kita berbuat jahat. Seperti saat dulu sekolah minggu, saya percaya kita pernah menyanyikan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, segala yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itu jangan berbuat jahat sebab Tuhan melihat. Nah, tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Tuhan melihat bukan untuk mencari-cari kesalahan kita agar Dia bisa menghukum kita, sama sekali bukan. Sebaliknya, di saat mata Tuhan melihat kita, ada kasih yang ditambahkan di sana sebagai pemanis pandangan matanya. Sama seperti ketika Tuhan Yesus memandang orang yang menyiksa Dia dalam perjalanan menuju Golgota untuk disalibkan, Dia memandang mereka dengan belas kasihan dan berdoa kepada Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Artinya pandangan mata ini mengandung kasih. Jadi Tuhan bukan hanya melihat, tetapi melihat kita dengan penuh kasih. Bukan siap untuk menguji, tetapi siap untuk memberkati. Jadi mata Tuhan melihat kita artinya adalah bahwa kasih Tuhan melingkupi kita, anak-anaknya. Dan perlu diketahui bahwa mata Tuhan melihat kita, tertuju kepada kita dari awal tahun hingga akhir tahun ini, bukan berarti bahwa Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk mengawasi dan menjaga kita,
tapi Tuhan melakukannya sendiri. Pengawasan, penjagaan, dan penyertaan atas diri kita itu semua dilakukan oleh Tuhan sendiri. Dalam dunia modern, seperti sekarang ini, banyak ibu atau orang tua yang menyerahkan atau menitipkan anak-anak yang masih kecil kepada babysitter. Tetapi pada saat anaknya mengalami masalah, entah itu sakit atau masalah lainnya, biasanya para orang tua ini, terutama ibunya, akan memberikan waktu ekstra untuk menjaga dan merawat anak mereka sendiri. Nah, inilah kasih yang diberikan oleh Tuhan. Garansi bahwa Tuhan sendiri akan merawat dan memelihara kita dengan tangan kasih-Nya, dengan hujan berkat dari sorga. Tuhan tidak pernah menitipkan kita kepada babysitter atau malaikat. Ibaratnya, seperti seorang bayi, kita digendong dan dipeluknya setiap hari. Jadi, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara belum pernah rasakan bahwa Tuhan menggendong kita setiap hari. Nah, di akhir renungan kita pada hari ini, saya ingin membacakan bait pertama. Kita kembali ke lagu tadi. His eye is on the sparrow. Ada bait pertama berbunyi demikian. Why should I feel discouraged? Why should the shadow come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Mengapa saya harus putus asa? Mengapa saya harus merasa sendiri? Sedangkan saya punya Yesus sebagai teman sejati yang setia. Matanya tertuju padaku, Dia menjaga dan memeliharaku. Bagaimana Bapak Ibu mengingat Musa ketika dia memenangkan peperangan melawan musuh Israel waktu itu, ketika Tuhan berkata kepada Musa, aku akan mengirimkan malaikat untuk melindungi bangsa Israel, Musa berkata, itu tidak cukup. Tetapi datanglah bersamaku, maka aku akan memenangkan perang itu. Dan Tuhan bersama Musa waktu itu, sehingga setiap kali Musa mengangkat tongkatnya ke atas, sebagai tanda kehadiran Tuhan, bangsa Israel berhasil memukul mundur lawannya. Seperti itulah kita sekarang. Percayalah bahwa Tuhan sedang berjalan bersama dengan kita, hadir bersama dengan kita, matanya selalu tertuju kepada kita dari awal hingga akhir tahun, sekarang sampai selama-lamanya tanpa henti. Sehingga di saat kita berseru dan mengandalkan Dia sebagai satu-satunya sumber air dan sumber berkat, pandangan yang penuh kasih itu akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita dengan melimpah. Tuhan memberkati.